Seorang pemikir berbagi, pernah gak kalian merasa sulitnya memahami perilaku atau pemikiran pasangan kalian? Ternyata perilaku dan perbedaan komunikasi antara pria dan wanita itu sudah ada dan dijelaskan dalam sebuah buku yang terkenal, yaitu karangan dari Alan dan Barbara Paase dengan judul buku Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Untuk memahami isi buku tersebut, admin sarankan untuk membaca terlebih dahulu agar tidak ada pesan atau pemahaman yang terlewatkan. Namun di sini admin akan sedikit merangkum poin penting dari buku tersebut. Berikut 6 perbedaan antara pria dan wanita dalam komunikasi dan perilaku. Pertama, perbedaan komunikasi. Seorang pria cenderung lebih fokus pada tujuan dan solusi dalam komunikasi. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang lebih langsung dan konkret untuk menyampaikan pesan. Sedangkan wanita lebih cenderung menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan sosial dan menyampaikan perasaan. Mereka lebih suka berbicara tentang masalah dan perasaan daripada mencari solusi. Dalam hal pendekatan terhadap masalah, pria cenderung mencoba memecahkan masalah dengan cepat dan mengambil tindakan langsung. Sedangkan wanita cenderung lebih suka berbicara dan berdiskusi tentang masalah, mencari dukungan emosional, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencari solusi. Dalam bahasa tubuh, pria lebih dominan dalam postur tubuh mereka, sementara wanita lebih mengutamakan kontak mata dan ekspresi wajah. Dalam hal mendengarkan, terkadang ada stereotip bahwa pria kurang mendengarkan dibandingkan wanita. Namun, perbedaan ini dapat disebabkan oleh cara berkomunikasi yang berbeda, bukan kurangnya perhatian. Wanita cenderung lebih baik dalam menangkap rincian dan isyarat nonverbal dalam percakapan. Kedua, perbedaan dalam pemecahan masalah. Perbedaan dalam pemecahan masalah, pria cenderung mengambil pendekatan analitis dalam memecahkan masalah. Mereka mungkin lebih fokus pada fakta, logika, dan solusi konkret. Sedangkan wanita lebih menggunakan pendekatan emosional dalam pemecahan masalah, mempertimbangkan perasaan, hubungan interpersonal, dan aspek-aspek emosional dari situasi. Dalam hal komunikasi, pria cenderung menggunakan komunikasi yang langsung dan kurang mendalami inti pembicaraan tentang sebuah masalah. Mereka mungkin lebih cenderung mencari solusi daripada berbicara tentang masalah itu sendiri. Wanita cenderung lebih suka berbicara secara rinci tentang masalah dan menggali lebih dalam diskusi. Mereka bisa lebih memperhatikan aspek-aspek emosional. Dalam menyikapi perubahan stres, pria lebih berfokus pada penyelesaian masalah, sementara wanita cenderung mengungkapkan perasaan dan mencari dukungan. Dalam hal pengambilan keputusan, pria lebih independen dalam pengambilan keputusan besar dan lebih mengutamakan informasi objektif. Sedangkan wanita lebih suka konsultasi dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perbedaan dalam persepsi ruang. Perbedaan dalam persepsi ruang antara pria dan wanita. Dalam hal komunikasi, pria cenderung memberikan petunjuk berdasarkan referensi ruang dan arah, seperti restoran yang kita cari ada di sebelah barat. Ikuti saja jalan ini dan lihat tanda besar dengan logo restoran di sisi jalan sebelah kiri. Dalam contoh ini, pria menggunakan arah mata angin, barat, dan referensi visual, logo restoran, untuk memberikan petunjuk. Sedangkan wanita cenderung lebih mendetail dalam menggambarkan lokasi objek, menggunakan referensi visual dan bahasa yang lebih deskriptif. Seperti Anda akan menemukan restoran itu setelah melintasi jembatan kecil yang berwarna merah. Kemudian berjalan melewati taman bunga dan mencapai toko bangunan. Lokasinya ada di sebelah supermarket dengan restoran yang bernuansa Bali. Intinya, wanita lebih menggunakan referensi visual yang lebih rinci, seperti deskripsi jembatan, taman bunga, dan suasana tempat, untuk membantu seseorang menemukan lokasi. Dalam pemahaman bahasa pun wanita lebih deskriptif. Seperti contoh, pria akan mengatakan seperti ini. Mobil itu mengalami masalah teknis. Saya akan memeriksanya. Pria akan lebih menggunakan bahasa yang umum dan langsung dalam menggambarkan situasi. Sedangkan wanita akan menggunakan bahasa yang deskriptif seperti, mobil itu tampaknya mengalami masalah dengan mesinnya. Ketika saya mencoba menghidupkannya, ada bunyi berdenting dari bagian bawah kap mesin, dan ada asap keluar dari knalpot. Wanita menggunakan bahasa yang lebih deskriptif dan rinci untuk menjelaskan masalah dengan mobil tersebut, termasuk detail bunyi dan asap yang muncul. Keempat, pengaruh budaya dan sosial. Dalam banyak budaya, peran gender tradisional telah mengatur peran pria sebagai pencari nafkah yang utama.
Sementara wanita diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga atau pekerja rumahan. Ini mempengaruhi pilihan karir dan kesempatan pekerjaan yang tersedia bagi pria dan wanita. Di beberapa budaya, perempuan mungkin diharapkan untuk menunjukkan sifat yang lebih ramah dan berempati, sementara laki-laki diharapkan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian. Seperti contoh lainnya dalam media dan periklanan sering memperkuat stereotip gender dan norma-norma sosial. Seperti penggambaran perempuan sebagai objek seksual atau laki-laki sebagai pemberi nafkah yang tangguh. Atau dalam beberapa budaya tradisional wanita harus lebih jago memasak dibanding pria. Semua ini adalah contoh bagaimana budaya dan faktor sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Kelima, pengalaman hidup dan lingkungan. Perbedaan pengalaman hidup dan lingkungan antara pria dan wanita seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Ini dapat menciptakan perbedaan dalam pengalaman, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh pria dan wanita dalam kehidupan mereka. Peran gender dalam keluarga dapat bervariasi. Dalam banyak budaya, perempuan diharapkan untuk mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ini dapat menciptakan tekanan dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pendidikan, perempuan mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ini dapat memengaruhi peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi akademik mereka. Dalam hak pekerjaan, terkadang terdapat pembayaran yang tidak setara antara pria dan wanita seringkali menjadi masalah. Wanita mungkin mendapatkan penghasilan yang lebih rendah untuk pekerjaan yang setara dengan pekerjaan pria. Selain itu, penghentian karir atau pekerjaan paruh waktu untuk merawat anak atau anggota keluarga lainnya juga sering dialami oleh wanita. Perempuan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Keenam, mitos dan stereotip genre. Mitos dan stereotip gender adalah pandangan atau keyakinan yang tidak akurat atau berlebihan tentang peran dan karakteristik yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu. Stereotip gender seringkali didasarkan pada asumsi atau pandangan yang tidak adil dan tidak berdasar tentang pria dan wanita. Seperti wanita lebih emosional, stereotip ini menganggap bahwa wanita lebih emosional daripada pria, sehingga lebih sering menunjukkan perasaan dan mudah menangis. Padahal, ekspresi emosi dapat bervariasi secara signifikan di antara individu, dan tidak semua wanita lebih emosional daripada pria. Pria lebih kuat. Mitos ini mengasumsikan bahwa pria secara alami lebih kuat fisik daripada wanita. Meskipun ada perbedaan rata-rata dalam kekuatan otot antara pria dan wanita, banyak wanita juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Pria lebih cocok untuk pekerjaan teknis. Ini adalah stereotip bahwa pria lebih cenderung berhasil dalam pekerjaan teknis atau ilmiah, sementara wanita kurang kompeten dalam bidang tersebut. Ini tidak benar, karena banyak wanita yang sukses dalam bidang teknis dan ilmiah. Pria lebih pantas jadi pemimpin. Ini adalah stereotip bahwa pria secara alami lebih baik sebagai pemimpin daripada wanita. Namun, kemampuan kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin, dan banyak wanita yang sangat kompeten sebagai pemimpin. Itulah 6 perbedaan antara pria dan wanita dalam komunikasi, namun, penting untuk diingat bahwa individu-individu memiliki keunikan mereka sendiri. Dan tidak semua pria atau wanita akan memenuhi stereotip ini. Pemahaman tentang perbedaan komunikasi ini dapat membantu dalam memperkaya hubungan dan meningkatkan pemahaman antara jenis kelamin yang berbeda. Jangan lupa, like, komen dan klik tombol ikuti. Terima kasih.